Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang telah berwudu lalu ia pergi ke masjid dan menunggu sholat dimulai, maka kedua malaikat pencatatnya atau satu malaikat pencatatnya akan menuliskan untuknya 10 kebaikan. Dan seseorang yang duduk menunggu sholat, maka ia seperti orang yang khusyuk, seperti orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Dan dari sejak ia keluar dari rumahnya hingga ia kembali ke rumahnya, ia akan dicatat sebagai orang-orang yang sedang melakukan sholat, yakni dianggap sedang melakukan sholat terus-menerus. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sangat cerah ini saya ingin sampaikan beberapa hadis yang bisa kita kaji untuk kita niat mengamalkan dan menyampaikan. Dikatakan di dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, aku menjawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaik wahai Rabbku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi itu mengenai apakah malaikat-malaikat muqarrabin berselisih. Aku menjawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai amal-amal yang menghapuskan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amal-amal yang manakah itu? Aku menjawab, perjalanan kaki menuju sholat berjamaah, duduk di masjid setelah sholat, dan menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, mengenai apa mereka berselisih lagi? Aku berkata, yaitu mengenai memberi makan, lemah lembut di dalam berbicara, dan mendirikan sholat di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah, maka aku berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bilal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Kemudian doa ini dilanjutkan dan di sana ada lafaz wa as'aluka hubba ma yuhibbu. Saudara-saudara sekalian, doa ini artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan, kekuatan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, kecintaan kepada orang-orang miskin, dan agar engkau mengampuni dan merahmati aku apabila engkau menghendaki turunnya fitnah, turunnya azab atau bencana pada suatu kaum, maka matikanlah aku dalam keadaan selamat dari fitnah tersebut. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, agar kecintaanmu, kecintaan orang-orang yang engkau cintai, dan kecintaan terhadap suatu amal yang mendekatkan yang mendekatkan pada kecintaanmu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa ini adalah hak, doa ini adalah kebenaran, karena itu bacalah ia berulang-ulang, lalu pelajarilah dia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, seseorang di antara kalian terus-menerus dalam keadaan sholat, berada dalam sholat, yakni mendapat pahala sholat selama ia menunggu sholat, dan para malaikat mendoakannya selagi ia belum bangkit dari tempat sholatnya atau berhadas. Ya Allah, ampunilah ia dan rahmatilah ia. Demikian doa yang dilakukan oleh malaikat. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di lain hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tetap menunggu sholat setelah selesai sholat adalah seperti seorang tentara yang mengendarai kudanya dengan memacu secepatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berada dalam ribat yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara-perkara yang penting
yang memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan iman dan amal kita, memperbaiki sholat-sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita di dalam melaksanakan sholat sampai akhir hayat kita, dan melaksanakannya sesuai dengan contoh sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.